Selamat malam kepada semua peserta DSC Bootcamp untuk kategori front-end. Perkenalkan, nama saya Aileen dan saya adalah salah satu fasilitator untuk materi front-end. Nah, di pertemuan pertama ini, seperti yang diinfokan di info session, kita akan membahas tentang tools installation, HTML, dan CSS. Oke, kita lanjut saja. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Di tools installation, kita akan menjelaskan tentang Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Di tools installation, kita akan menginstal dua hal, yaitu yang pertama Visual Studio Code, sebuah code editor, serta Node.js dan NPM untuk JavaScript nanti. Lalu di HTML, kita akan menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang HTML, apa sih itu HTML, dan lain-lain. Lalu bagaimana strukturnya, serta tag-tag yang sering digunakan di HTML. Di CSS, itu ada penjelasan tentang CSS itu sendiri, seperti strukturnya, fungsinya, dan lain-lain. Lalu ada juga positioning, margin and padding, color, width and height, word wrap, dan word break, serta flexbox layout module, dan yang terakhir itu important. Oke, kita langsung mulai saja. Dari tools installation, yang pertama adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah code editor di mana kita akan menuliskan HTML, CSS, dan JavaScript kita nanti. Sebenarnya kalian bisa menggunakan code editor lain seperti Notepad, Notepad++, dan Sublime, dan lain-lain. Akan tetapi di Visual Studio Code ini sudah banyak fitur dan ekstensi yang akan sangat membantu kita ketika kita mengembangkan web. Selain itu, kami dari para fasilitator juga semuanya akan menggunakan Visual Studio Code, jadi akan sangat membantu jika kalian juga menginstal Visual Studio Code ini. Nah, untuk menginstalnya, kita masuk saja ke code.visualstudio.com. Ketika kita masuk ke sini, kita akan langsung ke home-nya. Dia sudah mendeteksi OS kita dan menyarankan versi yang paling sesuai dengan OS kita. Kita klik saja download-nya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman dokumentasi. Di sini, dia sudah mendownload Visual Studio Code-nya, tapi karena saya sudah mendownloadnya, saya tutup saja. Kita ke sini. Ketika kalian sudah mendownloadnya, untuk menginstalnya kalian tinggal double klik, lalu klik I accept the agreement ketika kalian sudah setuju dengan ketentuannya, klik next, dan install. Kita tunggu. Jika sudah terinstall, kita klik finish dan dia akan langsung menjalankan Visual Studio Code kita. Nah, selanjutnya adalah Node.js dan NPM. Node.js itu adalah sebuah runtime environment di mana supaya kita bisa menjalankan JavaScript di komputer kita sendiri. Soalnya dulu JavaScript itu hanya bisa dijalankan di website, tapi sekarang dengan Node.js kita bisa menjalankannya di komputer sendiri. Lalu NPM adalah Node Package Manager yang berfungsi untuk mengatur package-package yang kita gunakan nanti ketika menggunakan Node.js. Nah, NPM ini sebenarnya sudah terinstall secara otomatis ketika kita menginstal Node.js, jadi kita tidak perlu memusingkannya. Untuk menginstal Node.js, kita masuk saja ke link ini, nodejs.org/n/. Nah, di sini kita download saja versi yang recommended, yang sudah ada long time supportnya. Daripada yang ini, karena kemungkinan ada belum stabil, jadi kita download saja, klik saja ini. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya cancel juga. Tapi jika kalian sudah mendownloadnya, kalian tinggal masuk ke folder tempat kalian mendownload, lalu double klik. Akan muncul setup wizardnya. Kita next saja. Jika sudah setuju dengan ketentuannya, kita klik accept, lalu klik next. Ini tempat penginstalannya, saya pilih yang default, lalu klik next. Lalu ini juga saya tidak utak-atik, saya klik next, dan di sini saya klik next. Nah, setelah itu kita install. Oke, karena sudah selesai, kita klik finish. Nah, ini sudah selesai. Node.js ini tidak akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan awal, tapi akan digunakan nanti di pertemuan ketika membahas JavaScript. Oke, berikutnya adalah tentang HTML atau Hypertext Markup Language, sebuah bahasa yang digunakan oleh web page untuk mendefinisikan elemen konten-konten yang ada di dalam web page menggunakan tag-tag supaya melabelinya sebagai elemen-elemen tertentu. Nah, fungsinya itu untuk mendefinisikan konten dan struktur sebuah web page. Nah, bagaimana sih susunan HTML elemen yang digunakan untuk melabeli semua
konten-konten ada di webpage, mereka menggunakan tag. Nah, tag ini sebenarnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tag yang perlu diakhiri oleh end tag, dan yang kedua adalah tag yang bisa menutup diri sendiri atau tidak perlu diakhiri oleh end tag. Nah, tag yang perlu diakhiri oleh end tag ini strukturnya sebagai berikut. Pertama diawali oleh start tag, lalu di tengahnya ada konten, dan diakhiri oleh end tag. Untuk start tag-nya, sebenarnya yang wajib itu cuman kurung siku dan elemen yang ingin kita label, yang ingin kita jadikan label. Sementara atributnya ini optional, tapi akan penting kita gunakan ketika kita ingin mengidentifikasikan tag-tag tertentu. Soalnya ketika kita mengembangkan web kita nanti, kita akan menggunakan beberapa tag berulang-ulang. Nah, jika kita ingin mengidentifikasi tag tertentu, kita ingin tahu, oh, kita tuh pengen mengubah tag yang ini, bukan yang namanya sama di atas gitu. Nah, kita bisa menggunakan ID dan class. ID ini bedanya dengan class, ID ini harus unik, cuma boleh ada satu, sementara class itu boleh berulang-ulang untuk setiap tagnya. Oh ya, atribut ini juga terdapat atribut lain seperti style serta href. Lalu untuk konten, konten ini merupakan bagian yang akan ditampilkan di web page kita nanti. Lalu end tag ini untuk menandakan bahwa tag ini sudah ditutup atau sudah kontennya itu sudah berakhir. Biasanya end tag itu bukan semua end tag itu diawali oleh backslash untuk menandakan bahwa itu adalah end tag. Jadi dia membedakan, ini yang membedakannya dengan start tag. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada juga jenis tag yang self-enclosing, yaitu tidak perlu end tag, seperti BR untuk break, lalu HR untuk horizontal line, dan IMG untuk image. Selanjutnya adalah struktur HTML. Struktur HTML seperti layaknya tubuh manusia, kita perlu head dan kita perlu body. Tapi sebelum itu kita perlu membungkusnya dulu dengan tag HTML. Nah, seperti yang di sini kita ada start tag dan end tag HTML, lalu di dalamnya kita isi dengan head dan body. Head dan body ini akan saya jelaskan nanti tentang perannya masing-masing, tapi sebelumnya kita buka dulu Visual Studio Code kita. Nah, kalian bisa membuka Visual Studio Code kalian, lalu kita buat folder. Nah, di sini kalian terserah membuat foldernya di mana. Kita buat folder yang isinya itu merupakan, yang isinya terdapat folder HTML, CSS, dan assets. Ketiganya bisa kalian kosongkan. Nah, jika kalian sudah membuat foldernya, kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke File, Open Folder, lalu kita ke tempat kalian membuat foldernya tadi. Nah, di sini tadi saya nama foldernya itu praktik, saya klik praktik, lalu select folder. Nah, di sini kita bikin saja sebuah file namanya quick1.html. Oke. Nah, di Visual Studio Code ini sudah ada fitur template, dokumen template, di mana kalau kalian mengetik doc lalu menekan tab, itu akan langsung di-generate template HTML-nya dari HTML, head, dan body-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian head-nya, kita lanjut saja ke sini. Lalu untuk bagian head-nya, head ini merupakan elemen yang berisi metadata dari dokumen HTML. Apa sih metadata itu? Metadata adalah data yang berisikan data, jadi data mengenai data gitu. Metadata ini tidak akan ditampilkan di web, contohnya itu seperti judulnya, stylenya, script yang digunakan, karakter set yang digunakan, dan lain-lain. Nah, beberapa elemen head itu ada yang title, mendefinisikan judul dokumen, lalu ada juga base untuk mendefinisikan alamat default untuk semua link di page. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan base ini, lalu suatu hari nantinya kita akan menambahkan link-link baru, jika kita tidak mendefinisikan link itu akan ke arah mana, maka mereka akan langsung mengambil link yang kita definisikan di dalam base. Oke, lalu selanjutnya adalah link untuk mendefinisikan hubungan antara dokumen dengan resource luar. Jadi ini untuk menghubungkan HTML kita dengan file-file lain, seperti style file CSS lain, file JS lain, dan lain-lain. Lalu meta untuk mendefinisikan metadata, script untuk mendefinisikan script JS yang akan digunakan. Jadi kalau kita misalnya kita mau menuliskan JavaScript kita langsung di HTML itu bisa, tapi kita menggunakan tag script. Lalu style ini untuk menuliskan CSS langsung di HTML kita. Oke, kita langsung saja ke file kita di Visual Studio Code. Seperti yang kalian lihat di sini, ini meta merupakan yang berisi metadata. Kayak salah satu contohnya ini char set untuk menentukan
jenis karakter yang akan kita gunakan. Soalnya jenis karakter itu kan ada yang alfabet biasa, lalu ada juga yang menggunakan misalnya aksara Cina dan lain-lain seperti itu. Lalu ini ada title. Title ini yang bisa kalian lihat kalau kalian, oh ya, ketika kalian di Visual Studio Code ini, saya sangat menyarankan kalian untuk menginstal Live Server. Nah, Live Server ini gunanya apa? Supaya kita bisa melihat langsung proses website kita setiap kali kita melakukan save. Jadi kalau biasanya tanpa live server ini, setiap kali kita sudah melakukan perubahan di HTML kita harus refresh website kita dulu untuk melihat perubahannya. Tapi dengan live server, dia akan melakukannya secara otomatis. Oke. Kalau sudah menginstalnya, kalian tinggal klik kanan, lalu open with live server. Nah, di sini. Karena HTML kita masih kosong, jadi wajar jika live servernya itu masih kosong. Tapi yang perlu kalian lihat di sini, saya ingin mengajak kalian melihat di title ini. Title ini akan merujuk ke judul tab yang biasanya kita lihat, yang bisa kita lihat. Jika kita mengubahnya menjadi quick 1, nah, dia akan langsung berubah. Ini titlenya. Tidak akan ditampilkan di web page-nya, akan tetapi dapat kita lihat di sini. Lalu ada juga tag untuk style. Oh ya, di dalam Visual Studio Code, kalau kalian mengetikkan sebuah keyword, lalu kalian ketik tab atau ketik enter, dia akan langsung menutupnya sendiri dan membuat tagnya sendiri. Oke, di style ini kita bisa menambahkan CSS kita langsung di HTML, tidak perlu membuat file baru. Tapi tidak akan saya gunakan karena nanti saya akan menggunakan file terpisah. Ada juga script, fungsinya sama tapi untuk JavaScript. Lalu ada link. Link ini untuk menghubungkan dokumen kita dengan dokumen luar. Misalnya nanti jika nanti kita kan akan membuat CSS-nya itu di file luar, kita bikin saja di dalam folder CSS ini, kita bikin file baru, lalu kita buat namanya style.css. Nah, dalam sini kita hubungkan dengan style CSS kita. Kalau misalnya tidak kita hubungkan menggunakan link, style CSS-nya tidak akan bisa kita gunakan di HTML, karena dia nggak tahu mau arahinnya itu kemana. Nah, jika misal, ini kan kasusnya karena style CSS-nya itu ada di folder yang berbeda, jadi nanti jika foldernya itu sama, misalnya seperti ini, itu kita bisa langsung nih style.css di href-nya. Nanti dia akan langsung mendeteksinya. Ini sekarang sudah terhubung. Tapi berhubung kita mau mengorganisir file-file kita ke folder yang berbeda, jadi saya letakkan CSS-nya itu di folder CSS, kita perlu menggunakan cara yang sedikit lebih ribet. Caranya cuman *2 untuk mundur dari folder HTML, terus kita backslash, kita pilih folder yang berisi file kita, lalu kita pilih style.css. Nah, dengan begini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita lanjut ke body. Oke, di body ini terdapat konten yang akan ditampilkan di web page. Nah, dalam body ini sebenarnya sudah banyak tag-tag yang memiliki maknanya sendiri. Kita sebutnya itu semantics. Tag-tag ini seperti header, nav, main, section, article, aside, footer. Nah, sebenarnya kita bisa membuat web page tanpa menggunakan semantik ini sama sekali. Akan tetapi, jika kita menggunakannya, ini akan sangat membantu SEO dalam mencari isi dari web page kita. Jadi, sangat disarankan untuk menggunakan semantik. Soalnya, setiap tag ini sudah punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi, ketika browser melihat web page kita, search engine melihat web page kita, dia akan langsung mencari semantik-semantiknya dan langsung tahu, oh ternyata kalau kita mau cari kontennya ya langsung ke main gitu. Jadi bisa langsung ketemu kontennya seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada header untuk menentukan kepala dokumen atau section. Nah, perlu diperhatikan dokumen atau section. Jadi header ini sebenarnya tidak terbatas ke header dari body, tapi kalau misalnya di section kalian juga ada header dan footer, itu footer juga bisa, itu kalian bisa tambahkan juga header dan footernya itu di dalam section. Jadi header dan footernya itu bisa nested di dalam bagian-bagian lainnya. Nav itu merupakan kumpulan dari link navigasi. Main merupakan isi utama dari dokumen, seperti di sini. Ini isi utama dari dokumennya. Lalu section itu satu bagian dari dokumen, artikel, konten yang independen dari konten lain. Sebenarnya section dan artikel ini bisa digunakan saling bergantian. Jadi nggak masalah kalian mau pilih yang mana. Lalu aside itu konten di luar konten utama seperti sidebar, side menu, yang letaknya itu di samping dan bukan tidak berisi konten-konten utama yang kita jelasin di website. Lalu ada footer, yaitu footer dari dokumen atau section. Nah,
Lalu selanjutnya adalah basic HTML text kita ke Visual Studio Code kita. Yang pertama adalah heading 1 sampai heading 6. Kita langsung saja. Heading 1 sampai heading 6 ini merupakan untuk sering kita gunakan sebagai judul. Jadi kenapa dia sebagai judul? Karena bentuknya itu lain dari yang lain dan lebih pop up daripada teks biasa. Kita kasih contohnya, misalnya heading 1, heading 2, 4, 5, heading 6. Kita buka dulu browsernya. Nah, ini heading 1 sampai heading 6. Bentuknya itu mulai dari yang nomor 1 sampai ke 6, dia akan berukuran dari yang paling besar hingga paling kecil. Jika kita bandingkan dengan teks biasa, nah ini bentuknya beda. Dia lebih di bold, weight-nya lebih berat, dan ukurannya juga berbeda. Lalu ada yang namanya paragraf. P ini untuk menuliskan teks biasa di dalam, untuk menuliskan paragraf di dalam webpage kita. Nah, misalnya nggak ada bedanya dengan ketika kita menuliskan teks biasa ini tanpa apa-apa, tapi kita bisa menambahkan kelas dan ID jika kita menggunakan paragraf. Selain itu juga lebih rapi, serta paragraf ini juga memiliki langsung fungsi untuk menambahkan line baru. Jadi kalau misalnya kita mau bikin norm, kita mau copy ini 3, dia akan secara otomatis membuat 3 line baru. Beda kalau misalnya kita menulis tanpa paragraf ya, misalnya lorem 10, terus kita copy 3 kali, semuanya akan digabung menjadi satu paragraf. Nah, itu bedanya paragraf dengan tanpa paragraf. Lalu selanjutnya itu ada comments. Nah, gimana ya kalau misalnya kita mau melihat page kita tanpa elemen tertentu, kita komen saja, tidak perlu kita hapus, kita tahan kontrol, lalu pencet slash, nanti dia akan langsung muncul komen seperti ini. Kalian juga bisa melakukannya secara manual dengan kurung siku buka, tanda seru strip-strip, dan ditutup dengan strip-strip, kurung siku tutup. Nanti web browser akan mengabaikan semua elemen yang berada di antara dua simbol ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakannya itu control plus slash, dia akan secara otomatis langsung mengubahnya menjadi komen. Untuk uncomment itu juga sama menggunakan control slash. Nah, selanjutnya itu ada anchor. Nah, anchor ini untuk menambahkan link. Di sini kita bisa mengisinya dengan link yang akan kita tuju. https://www.google.com misalnya. Nah, kayak gini terus kita klik di sini. Kalau misalnya kita klik di sini, dia akan langsung ke google.com. Kita juga bisa menambahkan bagian tertentu dari webpage kita. Misalnya kita mau membuat di sini, sebentar, saya bikin dulu lorem ipsum yang panjang supaya kita bisa scroll. Nah, sebentar. Seperti ini. Nah, supaya bisa kita scroll, terus saya tambahkan H1, target. Trik untuk supaya kita bisa melompat ke target ini, kita harus menambahkan ID. ID-nya itu terserah mau mengisinya apa, saya isi dengan target, tapi yang penting harus beda dari yang lain. Nah, jika kita sudah menambahkan ID, di href ini kita tinggal klik tanda pagar dan target. Nah, save, terus kalau kita klik di sini, dia akan langsung menuju ke target. Oke, itu untuk anchor. Lalu selanjutnya adalah div. Div ini berfungsi untuk mengelompokkan halaman-halaman tertentu. Misalnya kita ingin mengelompokkan semua heading ini menjadi satu div. Ini div, enter, lalu kita blok sini, tahan alt ke arrow key atas, nanti dia akan langsung pindah sendiri. Nah, sebenarnya sekilas tidak ada bedanya, cuman dalam webpage-nya ini dia sudah menganggapnya sebagai sebuah kelompok, sebuah grup sendiri gitu. Kenapa kita menggunakan div? Misalnya kita ingin menambahkan sebuah atribut yang berdampak ke semua yang isi di dalam div ini, kita tidak perlu menambahkan atributnya satu persatu. Kita tidak perlu menambahkan stylenya satu persatu, melainkan langsung saja tambahkan di div. Jadi stylenya itu efek div, kita nanti tambahkan kelas tertentu, misalnya kelas heading. Nanti ketika di style CSS-nya kita nanti, kita bisa langsung
langsung bilang, oh, ubah div yang kelasnya heading menjadi warnanya warna merah, seperti itu misalnya. Lalu ada juga yang namanya span. Span ini sama dengan div, tapi versinya itu dia cuma untuk uh, potongan kalimat, potongan kata. Dan letaknya itu bisa di tengah. Jadi misalnya kita mau mengubah hanya adipocing elite ini, kita misalnya span, lalu kita bungkus dua kata ini di sini. Nah, kita sekarang bisa menambahkan kelas di tengah-tengah paragraf ini gitu. Kelas apa gitu. Nanti ketika di stasi SS-nya nanti kita bisa mengubah potongan ini saja. Jadi tidak perlu membuat paragraf baru atau potongan kata baru, tinggal menggunakan span saja. Oke. Lalu berikutnya adalah image. Nah, image ini sama dengan Anchor juga. Dia bisa berdasarkan link, tapi bisa juga menggunakan file lokal. Nah, untuk yang link, misalnya kita ke GDSC Community Dev ini, terus kita mau ambil logonya. Kita copy image address-nya, langsung masukkan ke source untuk memberitahukan tentang asal mula image ini. Terus ini alternatif, ini alt ini maksudnya teks alternatif yang akan ditampilkan jika image-nya tidak bisa dirender. Jadi misalnya ini logo GDSC. Nah, kalau kayak gini, dia akan menampilkan image-nya. Kalau misalnya ini tidak bisa dirender, bisa filenya tidak ditemukan atau internetnya tidak jalan, nah nanti dia langsung muncul alternatif teksnya gitu. Nah, selain dari ini dari website, kita juga bisa membuatnya di ini, mengambilnya dari file lokal. Jadi misalnya kita save logonya itu di assets, kita namakan GDSC, kita save logonya di asset. Nah, di sini sudah muncul. Kita tinggal tulis titik slash assets GDSC SVG, langsung kita save. Nah, hasilnya sama. Jadi bisa kita ambil dari file lokal juga. Yang penting kalian link filenya itu benar, sama seperti trik yang kita gunakan ketika membuat link dengan style CSS tadi. Oke, ini untuk HTML image. Lalu kita lanjut ke strong, bold, emphasize, italic, underline, dan lain-lain. Dan di sana tambah di sini strong, bold, kita pakai B saja, bold, lalu M, emphasize, ada italic, underline, strike through. Nah, ini untuk formatting teksnya. Kalau kalian lihat di sini, strong, bold, emphasize, italic, underline, ini semuanya strong dan bold ini sama, emphasize ini dan italic ini sama, jadi bisa saling menggantikan. Underline untuk menggarisbawahi, setelah itu untuk melaluinya. Nah, misalnya gini, kita mau nambahkan line baru, kita nggak mau strong, bold, emphasize, italic, underline-nya itu dalam satu baris. Kalau kita mau pisahin misalnya, atau seenggaknya pisahin dari Anchor deh, gimana caranya? Apakah menggunakan paragraf? Bukan. Kita ada satu teks sendiri yang menggunakan break. Namanya break. Ini tidak perlu ditutup. Ini merupakan self enclosing tag. Kalau kita misalnya Ctrl S, nah seperti lihat di sini, dia langsung bikin new line. Kalau di program C ini sama dengan \n gitu. Lalu ada subscript dan superscript. Misalnya nih kita mau, kita tambah break dulu. Misalnya nih kita mau bikin X pangkat 2. Kalau X pangkat 2 kan ada X yang lebih di atas itu kan. Ada 2 yang ada di atas. Nah, kalau kita tulis gini doang, nanti dia nggak bisa naik. Nah, untuk gimana caranya supaya dia bisa naik, kita tambahkan sub 2. Nah, baru dia naik. Oh, ada spasinya di sini. Kita hapus, nah baru dia naik. Bagaimana kalau kita mau membuatnya seperti notasi kimia yang 2-nya itu ada di bawah? Oh, bisa. Kita ganti P-nya jadi B, jadi subscript. Nah, jadi X2. Oke, itu untuk subscript dan superscript. Lalu ada block quote. Block quote ini saya lumayan jarang untuk dipakai, tapi untuk kalian tahu saja, ini biasanya bisa kita gunakan untuk membuat quote.
Nah, dia langsung menjorok ke dalam, tapi sebenarnya menjorok ke dalam seperti ini tuh bisa diatur nanti seperti warnanya, bagaimana modelnya itu bisa kita atur di CSS nanti. Lalu yang terakhir itu ada list. Nah, list ini ada dua jenis, ada ordered list dengan unordered list. Kalau ordered list itu pakai OL, di dalamnya kita masuk LI misalnya list 1, lalu kita copy pakai Alt Shift turun. Nah, ini dia membuat ordered list ini pakai angka. Lalu kalau misalnya kita mau pakai bullet point, misalnya unordered list itu pakai U. Nah, dia langsung pakai bullet point. Ada juga shorthandnya, ini namanya emmet. Kalian bisa cari sendiri di internet. Emmet ini salah satu contohnya itu kita bisa membuat list secara otomatis menggunakan beberapa shortcut. Misalnya kita mau buat ordered list sebanyak yang isinya itu 10. Jadi OL kurung siku LI kali 10. Dia langsung membuatnya secara otomatis. Itu salah satunya saja. Oke. Oke, sekian untuk yang basic HTML text. Sudah selesai. Sebenarnya masih banyak teks-teks lainnya, tapi kalian bisa mencarinya sendiri. Sementara yang ini untuk yang esensial saja untuk supaya kalian bisa menggunakannya di course-course berikutnya di bootcamp ini. Oke, selanjutnya itu CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Ini merupakan file yang khusus untuk memodifikasi desain dan penampilan dari elemen-elemen di HTML. Kalau dibayangin, tadi HTML itu merupakan kerangka dari kita, sedangkan CSS ini merupakan kulitnya yang mendefinisikan tampilan luar dari web page kita. Jadi segala UI, bagaimana warnanya, bentuknya, itu semuanya ada di CSS. Susunan dari CSS, yang pertama ini ada selector. Selector ini elemen yang kita definisikan tadi di HTML. Lalu ada kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal untuk mendefinisikan namanya declaration block. Di dalam declaration block ini ada declaration. Setiap declaration itu terdiri dari property dan value-nya. Nah, seperti kalau di contoh ini, di H1, di dalam declaration block H1, itu di declaration pertamanya merupakan mendeklarasikan bahwa property color dari H1 itu adalah blue. Artinya dia ingin mengubah warna color dari H1 itu menjadi warna biru. Gitu. Sama yang seperti ini font size dari H1 akan berubah menjadi 12 pixel. Gitu. Lalu untuk background color dan text color. Oh ya, kita langsung coba saja di sini. Langsung buka di style CSS-nya di sini. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengubah beberapa hal dulu. Ini ada, saya pakai bintang, lalu kurung buka kurung tutup. Paddingnya 0, margin. Saya akan menjelaskan margin dan padding nantinya. 0. Nah, ini supaya semuanya itu di reset jadi 0. Jadi nggak ada lagi white space yang ada di atas maupun di bawah maupun di antara elemen-elemen. Oke. Ini jadi hapus aja dulu. Di sini kita hapus semua saja deh. Nah, ini merupakan selektornya. Kalau di sini saya artinya menseleksi semua elemen. Lalu ini declaration blocknya dan ini merupakan deklarasinya. Satu deklarasi itu ada property, yaitu di sini padding, dan sini values-nya 0. Nah, oke, background color dan text color. Background color ini dipakai propertinya namanya background strip color. Titik 2, warnanya. Warnanya ini bisa berupa warna yang udah didefinisikan di dalam visual di HTML-nya, sedangkan tapi bisa juga kita pakai hex code. Lalu ada warna teks. Warna teks ini menggunakan color saja. Jadi nggak ada yang namanya text color, tapi color saja. Oke, kita langsung coba. Kita coba dengan membuat box. Misalnya kita mau membuat box. Kita pakai titik box. Ini akan membuat div dengan kelas namanya box. Nah, kita pakai kelas ini supaya kita bisa mengidentifikasikan div ini. Box. Di sini nggak kelihatan apa-apa karena nggak ada isinya, tapi kalau kita mau isi juga nggak masalah. Kita isi saja dengan box. Kalau di sini masih teks biasa. Oke. Kita pakai titik, lalu kita rujuk ke kelasnya. Kelasnya tadi namanya box. Kita kasih background color. Warna misalnya aquamarine. Nah, tuh. Dia langsung muncul background colornya. Lalu kita misalnya mau ganti colornya itu, text colornya itu jadi brown. Nah, dia akan langsung berubah.
Tapi kita juga bisa pakai hex code. Dan bahkan di Visual Studio Code ini dia ada color pickernya. Nah, ini pakai RGB, bisa pakai RGB juga, lalu bisa pakai hex code juga. Misalnya kita mau pakai hex code, nah, ini jadinya warna abu-abu ya kalau di sini. Warna abu-abu untuk coba kita lebih gelapin lagi. Tanda pagar. Nah, ini sudah berubah jadi boxnya. Oke, itu saja untuk background color dan text color. Lalu ada width dan height. Misalnya kita ingin menentukan lebar elemen dan menentukan tinggi elemen kita menggunakan width dan height. Lalu ada min width untuk menentukan lebar minimum elemen, sama max width untuk menentukan lebar maksimum elemen. Hal yang sama juga berlaku pada height. Kita langsung coba saja. Nah, sini bisa kita mau menentukan width-nya itu 200 pixel. Nah, dia langsung memendek ya, jadi ke sini. Lalu height-nya itu 300 pixel. Oke, jangan lupa akhiri dengan tanda titik koma. Nah, seperti ini. Dia langsung muncul boxnya. Coba kita bikin jadi persegi. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya itu kita lanjut ke satuan yang digunakan dalam CSS. Nah, satuan yang digunakan dalam CSS ini ada beberapa. Pertama, persentase. Persentase ini merujuk ke parent yang ukurannya itu relatif ke parent elemen. Jadi misalnya parentnya itu berukuran, parent itu maksudnya seperti ini. Misalnya di dalam sini tuh ada div box, lalu kita di dalamnya itu ada H2 kelas sama dengan inbox dalam. Nah, kita masuk ya seperti ini. Paste aja deh. Oke. Class inbox. Oke. Nah, dalam. Misalnya kita tentukan font size-nya itu 100 pixel, 20 pixel. Kurang gede, kurang kelihatan. 50 pixel misalnya. Nah, ini kan kita baru ngomongin di dalam box. Bagaimana kalau kita mau yang di dalamnya ini, kata dalamnya ini ukurannya itu berbeda dan kita maunya itu berdasarkan dalam boxnya. Misalnya tadi namanya inbox. Ini kita font size-nya misalnya 50%. Artinya dia font size-nya itu bakal 50% dari font size dalam box. Ini jadinya 25%. Nah, ini. Sekarang font size-nya sudah 25%. Kalau misalnya, terus yang kedua tadi ada ukuran namanya EM. EM ini sama juga merujuk ke box ini, tapi dia versinya bukan pakai persentase seperti ini, melainkan jika 1 EM itu artinya 100% dari parentnya. Kalau misalnya kita mau 50% itu artinya 0,5 EM. Nah, ini juga 25%. Kalau misalnya kita mau 120% nanti 1,2 EM. Selanjutnya itu ada REM. REM ini sama dengan yang EM tadi, tapi dia merujukkan bukan ke parent-nya, melainkan ke HTML-nya. Misalnya di HTML ini kita tambahkan font size default-nya itu 30 pixel. Misalnya gitu. Lalu kan di sini override ya, jadi memang normal kalau box-nya itu masih di sini. Font size-nya 30 pixel. Lalu di sini inbox-nya itu 1,1 REM. Nah, dia bakal merujuk ke HTML-nya di sini. Jadi sekarang itu dia lagi 30 pixel. Kalau misalnya kita 1,5, sekarang dia ada 45 pixel. Hampir sama besarnya dengan box sekarang. Oke, itu untuk REM. Lalu ada VH. VH itu maksudnya view height. Ini agak bahaya kalau kita pakai font size. Kita pakai coba kita pakai height ini aja. Nah, view height, kita mau tinggi dari kotak ini sesuai dengan tinggi dari web page ini. Misalnya, kita pakainya
view height. 100 pH itu sama dengan 100% dari tinggi layar. Jadi ini sudah 100% dari tinggi dari sini sampai sini. Gitu. Ini sangat krusial jika kita mau membuat website yang responsif. Lalu ada misalnya kita mau bikin width-nya 50 VW. VW ini sama dengan view height, cuman bedanya dia menggunakan width. Nah, ini dia di 50% dari lebar totalnya. Kalau kita perbesar, kalau misalnya kita perbesar, dia juga sama, masih 50% gitu. Makanya ini responsif, fleksibel. Lalu ada Femin. Femin ini sebenarnya sama juga dengan yang VWVH, cuman bedanya dia berdasarkan ukuran mana yang lebih kecil, apakah horizontal atau vertikal. Kalau misalnya dia width-nya yang lebih kecil, berarti min-nya itu di width. Berarti ketika kita menggunakan min, dia akan merujuk ke lebarnya. Jadi misalnya, sekarang kan width-nya lebih kecil. Width-nya lebih kecil. Kita misalnya kalau pakai min, dia juga sama. Karena sekarang lebarnya itu lebih kecil daripada panjangnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ya. Nah, kalau misalnya gini, nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kan femin kan sekarang width-nya, lebarnya itu lebih besar daripada panjangnya. Karena kayak gitu, jadi min-nya itu sekarang ada di panjangnya. Jadi ketika kita bilang 50% femin, sekarang 50%-nya itu merujuk ke panjangnya ini. Panjang tingginya sekarang. Gitu. Sama hal yang sebaliknya juga berlaku pada Vmax. Nah, itu saja untuk yang unit satuannya. Sekarang kita lanjut ke margin dan padding. Margin digunakan untuk membuat jarak di sekeliling elemen di luar border. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin border dulu. Coba width-nya 200 pixel. Lalu kita bikin border solid black. Nah, seperti ini ada bordernya. Pad margin itu yang jarak dari yang di sini, jarak di luar sini, di luar folder, di luar box ini dengan elemen-elemen di sekitarnya. Sementara padding itu jarak antara isi elemen dengan di dalam folder. Isi elemen itu kalau misalnya di contoh ini merupakan box dan dalam. Sementara bordernya yang hitam ini. Nah, kita coba kasih contoh ya. Untuk tambahan contohnya, di bawah ini aku mau tambahin sebuah how to do. Tambahan misalnya. Nah, kalau di sini kan dia jaraknya baru segini ya. Misalnya kita mau nambahin margin bottom misalnya. Kita mau nambahin margin di bottomnya. Margin di bottomnya itu ada 100 pixel. Kalau kita tambahin, nah dia jarak ini dihasilkan karena dari box ini dia menerapkan kamu tuh nggak boleh deket-deket sejauh 100 pixel dari aku gitu. Jadi ini namanya margin 100 pixel. Sementara kalau kita mau misalnya nambahin ya padding dari atas ini, dari garis di atas ini ke dalam, padding top, namanya, kita mau terapin 10 pixel. Kalau kita save, nah ini ada jarak dari atas ke bawah. Ini maksudnya yang jarak dari border ke konten. Selain margin top, bottom, right, left, padding top, bottom, right, left, seperti namanya itu merujuk ke arahnya, kita juga bisa menggunakan shorthand, menggunakan misalnya margin saja. Kalau margin saja, kalau misalnya kita menuliskan 4 value, nanti di sini value pertama itu untuk atas, lalu ini untuk kiri, bawah, kanan. Gitu. Kalau misalnya kita nulis 3 value, ya, tunggu, 50. Kalau misalnya kita nulis 3 value, nanti yang ini untuk 10 pixel ini untuk atas, 50 pixel ini untuk kiri dan kanan, 10 pixel untuk atas dan bawah. Kalau misalnya kita cuma nulis 2 value, nah, masih nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita nulis cuma 2 value, nanti 10 pixel ini untuk atas dan bawah, sementara 50 pixel ini untuk kiri dan kanan. Gitu. Kalau misalnya kita hanya menulis satu value, semuanya itu atas, kiri, kanan, bawah, itu akan memiliki margin 10 pixel. Hal yang sama juga berlaku pada padding.
Kalau misalnya kita hanya menuliskan satu saja, nah, paddingnya itu kiri kanan atas bawah, dia akan nggak, kontennya itu akan memiliki jarak 10 pixel dari bordernya. Kalau misalnya kita tambahin ini, nanti atas bawah itu 10 pixel, kiri kanan itu 20 pixel. Kita tambahkan lagi, nanti atas 10 pixel, bawah 30 pixel, kiri kanan 20 pixel. Kalau kita tambahkan lagi, nanti atas 10 pixel, kiri 20 ini sebelah kanan ya ternyata. 20 pixel ini sebelah kanan, 30 ini bawah, dan yang 40 pixel ini sebelah kiri. Seperti itu. Oke, itu untuk margin dan padding. Oh ya, ini untuk gambarannya ya. Jadi margin top ini misalnya kalau border, margin ini yang di luar border sini, sementara padding ini yang di dalam sini. Ketika kita mendefinisikan height dan weight, ini ya. Tadi kan kita height sama weight-nya itu 200 kali 200. Jika kita tambahkan padding, misalnya 20 pixel, nah, kamu melihat kalau box-nya itu makin besar. Soalnya 200 kali 200-nya itu cuman yang di dalam sini. Dari sini sampai sini. Jadi padding-nya itu tidak termasuk gitu. Seperti yang di sini, ini width sama height-nya tidak masuk ke padding-nya. Oke, selanjutnya adalah positioning. Terdapat 5 mode positioning, yaitu static, relative, absolute, fixed, dan sticky. Kita langsung aja ke contohnya. Tapi sebelum itu, aku mau bikin beberapa box dulu. Hal yang sama sebentar. Box 1. Misalnya kita box 1, box 2, box 3, box 2, box 3. Kalau kita cek sini, oke. Ini box 1. Nah, untuk warnanya kita ubah. Saya yang ini lebih kuning. Ya, ini lebih merah. Box 3 dan ini box 2. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah bisa lanjut ke materi yang positioning. Misalnya, dari yang static. Sebenarnya semua elemen yang kita punya itu punya position yang default, yaitu namanya static. Positioning, kalau misalnya kita position, titik static, kita akan melihat bahwa tidak ada perbedaan apa-apa. Karena memang semuanya itu memang static. Tapi, kalau misalnya kita pakai relatif, nah, untuk sekilas, juga tidak ada perbedaan apa-apa. Akan tetapi, jika kita tambahkan top, misalnya 10 pixel, nah, dia akan turun. Dia bisa turun. Soalnya, maksudnya seperti ini. Misalnya kita tambahkan 30 pixel, nah dia turun lagi. Kalau left 20 pixel, dia juga akan geser ke kanan. Jadi, relatif ini maksudnya, dia tuh relatif ke posisi yang seharusnya dia miliki ketika dia statis. Ketika dia statis, seharusnya dia letaknya di sini. Kalau kalian lihat, box 2 dan box 3 itu, dia bukannya ikut turun dengan box 1, artinya dia tetap di awal, tapi dia malah tetap di tempatnya kan, karena di relatif ini dia tetap kayak menyimpan slotnya sendiri ketika dia masih statis. Kayak jika box 1 ini masih statis, ya ukurannya dia akan dari sini ke sini. Akan tetapi kita bisa memindah-mindahkannya sebebas kita tanpa mempengaruhi layouting box yang lain gitu. Nah, misalnya kita mau absolute yang ketiga. Absolute ini, nah kalau absolute ini dia udah tidak menyimpan sectionnya, slotnya sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi benar-benar absolute. Absolute-nya itu ke siapa? Absolute-nya itu ke parent-nya sendiri. Oh iya, aku coba tambahin parent dulu ya. Parent, box parent. Terus ini ketiganya aku masukin ke sini. Ini box parent. Kita tambahkan background color, misalnya abu-abu deh. Gray. Nah, terus
bordernya juga solid black. Oke. Nah, kalau misalnya padding 10 20 pixel. Oke, sudah seperti ini kan. Jadi, untuk yang absolute ini dia akan absolute terhadap tetap posisinya yang ada di box parent, tapi dia bisa kita ubah-ubah, dan box 2 dan box 3-nya itu berbeda dengan ketika relatif, dia itu tidak akan mempedulikan keberadaan si box satu lagi. Jadi dia langsung naik ke atas. Sementara absolutnya itu dia tetap nempelnya terhadap parentnya, ke box parentnya, akan tetapi bisa kita gerak-gerakin. Kalau misalnya kita mau, misalnya ya, right 20 pixel, misalnya nempel 20 pixel dari sebelah kanan, nah kita bisa kayak gini. Oke, itu untuk absolute. Lalu ada yang namanya fix. Oh iya, fix. Nah, fix ini sama kayak, tunggu, padding bottom. Kita misalnya padding itu atas 20 pixel, 20 pixel, tapi yang bottomnya itu 100 pixel. 500 pixel. Nah, jadi supaya kita bisa scroll. Nah, kalau kalian lihat, fix ini, dia sama seperti absolute, tapi dia menempelnya itu ke mengikuti layar kita. Dia ngikutin layar kita kalau fix. Coba kita lihat. Nah, kalau kalian lihat di sini, misalnya kita nolin. Coba kita box parentnya itu kita kasih margin 20 pixel. Nah, fix ini dia akan menempel ke web kita, tidak peduli pada parentnya. Kalau absolute tadi, sebenarnya dia menempel ke parent kita. Absolute, misalnya 20 pixel. Oh, oke. Absolute ternyata dia belum menempel ke box parentnya. Kenapa? Karena positionnya ini masih statis. Dia tidak mau menempel ke parent yang statis. Dia maunya nempel ke parent yang relatif atau absolute juga. Kita bisa tambahkan relatif. Nah, absolute ini bisa menempel ke parentnya, merujuk ke parentnya. Kalau misalnya kita tambahkan right 20 pixel, nah, dia sekarang merujuk ke parentnya sendiri. Oke. Ini untuk yang absolute. Tapi kalau misalnya fixed itu dia akan langsung otomatis ke web page-nya. Kalau kita 0, nah dia tuh tidak merujuk ke box parent-nya, melainkan langsung ke web page-nya kita, ke HTML-nya langsung. Dan dia akan melekat. Oke. Nah, itu untuk fix. Yang terakhir adalah sticky. Sticky ini sama dengan, sticky ini layaknya gabungan antara relatif plus fix. Gitu. Jadi dia masih bergantung pada box parent-nya. Misalnya kita tambahkan top 100 pixel. Sticky misalnya kita tambahkan top 100 pixel. Nah, dia akan langsung turun ke bawah sebanyak 100 pixel, tapi dia akan menempel ke parent-nya. Kalau kalian lihat, kenapa dia tidak tetap di layar kita? Karena padding-nya itu sudah habis, makanya dia tetap di atas sini. Gitu. Dia tidak bisa turun lebih jauh lagi. Nah, ini untuk sticky. Jadi, dia itu relatif tambah fix. Oke, selanjutnya kita ke word wrap and word break. Word wrap itu menjadikan kata yang panjang bisa dipotong dan dilanjutkan di baris berikutnya. Value-nya itu berupa normal dan break word. Kalau word break mendefinisikan bagaimana kata harus dipotong ketika sudah mencapai batas. Nah, ini untuk word wrap. Misalnya kita di box 1 ini. Ini kan panjang banget. Nah, kita hapus dulu positionnya. Nah, contohnya yang box 1 ini panjang, dan kita hapus dulu sebentar. Nah, contohnya kita punya kata yang sangat-sangat panjang, misalnya Iloa. Nah, kalau kayak gini dia kan nembus ya, nembus dari kotanya. Nah, word break ini bisa membantu kita ketika kita ingin mengaturnya, jadi supaya jangan nembus gitu. Word break, word wrap, kita break word. Kalau kita kayak gini, dia akan langsung memutuskan katanya yang jika melebihi panjang yang seharusnya gitu. Kalau misalnya normal, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi defaultnya itu sebenarnya normal. Oke. Terus ada word break. Nah,
word break ini juga sama seperti word wrap, cuman bedanya dia ada pilihan lebih banyak. Kalau misalnya break all ini dia akan memotong semuanya, nggak peduli apakah katanya itu melebihi kotaknya atau tidak, yang penting dia ingin memotong semuanya. Nah, kalau misalnya ada yang namanya word break, nah, kalau word break ini, sebentar, word break, coba kita lihat, namanya break word. Value-nya break word, nggak bisa ya. Nah, kalau break word juga masih bisa di word break meskipun tidak ada sarannya. Jadi dia akan bekerja sama dengan word wrap. Lalu ada satu lagi namanya, kalau nggak salah, keep all. Nah, keep all kayak gini, dia akan memotong jika ada hyphen-nya. Kalau nggak salah, kita lihat. Nah, dia hanya memotong setiap kali ada hyphen. Misalnya di sini kita tambahkan hyphen. Nah, atau nah kayak gini. Jadi dia potongnya itu pakai hyphen. Itu namanya keep all. Untuk itu aja untuk word wrap dan word break, simple aja. Lalu ada yang namanya important. Aturan important adalah aturan di CSS yang digunakan untuk menjadikan sebuah properti atau value menjadi lebih penting dari biasanya. Sintaksnya itu kita tambahkan saja tanda seru important setelah value-nya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalnya nih, di sini kita, kalau di sini sih udah normal ya, tapi nih, dalam CSS ini, prioritas itu ditentukan dari seberapa signifikan selektor yang kita gunakan. Kalau misalnya kita pakai misalnya ya, di sini selektornya saya tambahkan div. Dengan menambahkan div selain nama kelas ini menjadikan selektor yang ini kan jadi dua ya, menjadi lebih berat karena value-nya lebih banyak daripada yang di bawah ini. Akibatnya semuanya itu mengikuti, semua anak-anaknya yang box parent ini dia akan mengikuti style yang ada di selektornya sini. Nah, misalnya nih kita maunya yang di sini tuh red. Misalnya kalau misalnya kita tambahkan color yang di sini red. Nah, otomatis dia anak-anaknya juga bakal ikutin red gitu. Gimana kalau misalnya kita mau biarin anak-anaknya itu memiliki warnanya sendiri gitu. Nah, kita tambahkan important di sini. Nah, otomatis anaknya langsung ini CSS-nya akan langsung tahu, oh, ini tuh penting. Meskipun yang di sini itu selektornya lebih berat dan sudah menentukan bahwa warnanya merah, tapi di sini dia ada nulis important gitu. Jadi akhirnya yang ini yang diutamakan meskipun di sini sudah ditentukan bahwa warnanya itu warna merah. Jadi ini bisa dipakai untuk memaksa sebuah style supaya diterapkan dan tidak mengikuti parentnya. Akan tetapi ini sebenarnya kurang efisien. Saya pernah baca kalau ini agak bahaya kalau misalnya kalian menggunakannya kebanyakan. Misalnya kalau di sini ada importantnya lagi, kan CSS-nya bingung ya, loh ini ada important, terus nanti di bawahnya ada important, nanti kan bingung. Nah, makanya ini sebenarnya kalau bisa itu tidak digunakan. Tapi ada kalanya kasus-kasusnya itu memang penting. Misalnya ada CSS yang tidak bisa kita ubah lagi value-nya. Misalnya kita menggunakan CMS, kita membuat website dan menggunakan CMS, kita nggak bisa mengubah CSS value yang ada di CMS itu. Nah, kita bisa pakai important di CSS-nya kita supaya bisa override CSS value-nya yang di CMS. Seperti itu. Nah, itu untuk important. Selanjutnya adalah Flexbox. Nah, di Flexbox ini merupakan layout modul untuk mendesain layout yang fleksibel dan responsif tanpa memerlukan float ataupun positioning. Kalau tadi kan kita melihat relatif itu bisa menjadikan posisinya itu berubah-ubah gitu. Nah, tapi tanpa itu juga kita masih bisa merubahnya menggunakan Flexbox, yaitu singkatan dari flexible box. Ini aku mau pengen kasih tahu dulu beberapa terminologinya. Ini di sini ada main axis biasanya. Kalau misalnya Flexbox itu defaultnya merupakan baris. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk baris, itu main axis-nya itu merupakan dari kiri ke kanan secara horizontal, sementara cross axis-nya itu kebalikannya, secara vertikal. Cross size-nya itu ukuran secara vertikal dan main size-nya itu ukuran secara horizontal. Akan tetapi, jika flexbox-nya itu berupa kolom, nanti main axis-nya itu berupa vertikal, cross axis-nya horizontal. Sementara main size-nya itu vertikal dan cross size-nya itu horizontal. Nah, untuk properti flexbox yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi flex containernya, flex-flexnya. Pertama, untuk memanipulasi flex container itu ada flex direction, flex wrap,
justify content, align content. Kemudian di sini ada memanipulasi flex item, ada flex basis, flex grow, flex string, align self, dan order. Nah, oke, kita cek dulu ya untuk properti flexbox-nya. Untuk yang ini kita hapus dulu. Dan kita hapus dulu biar dia nggak berat lagi. Oke, sudah kembali seperti normal. Anggap saja di sini flexbox. Secara untuk flexbox-nya itu, kita harus mengelompokkan semua elemen yang ingin kita layout ke dalam satu div. Nah, seperti ini contohnya, box 1, 2, dan 3. Ketiga yang ingin saya ubah ini, sudah saya kelompokkan ke dalam box parent. Jadi, kita tinggal langsung saja ke box parent. Kita pakai display flex untuk menetapkan layout flexbox ini. Kalau kita pakai display flex, dia akan secara otomatis menggunakan row. Dia akan secara otomatis menyusunnya dalam bentuk baris. Oke, dalam bentuk baris. Jadi di dalam flexbox ada yang namanya flex direction. Flex direction ini bisa berbentuk row. Ini defaultnya. Lalu ada juga row reverse. Nanti dibalik 3, 2, 1. Saya ubah dulu yang ini supaya lebih simple. Lalu ada juga column. Nah, nanti jadi seperti ini, dan column reverse. Ini untuk properti flex direction. Kita jadikan saja dia column. Selanjutnya adalah flex wrap. Nah, di sini ada wrap. Kita bisa pilih wrap. Nah, kalau di sini ternyata nggak ada perubahannya, ini karena wrap ini hanya bekerja kalau misalnya ukuran layarnya itu sudah tidak cukup. Coba kita cek, bisa nggak kayak gini? Oh, tidak bisa. Oke, coba kita lihat, misalnya paddingnya kita hilangin. Nah, tidak juga. Height-nya. Height-nya kita atur supaya pas-pasan jadi 500 pixel. Nah, kayak gini. Jadi height-nya kan baru 500 pixel. Lalu ketika dia pakai flex wrap untuk flex direction-nya itu kolom, ketika dia turun, ternyata nggak cukup 200, 200, 200 untuk muat ke box yang isinya 500 pixel. Nah, oleh karena itu, dia berhubung kita pakai flex wrap, dia jadinya langsung lompat ke atas. Kalau misalnya kita nggak pakai flex wrap, nah, dia akan langsung menyempitkan diri supaya memuatkan diri ke dalam kotaknya gitu. Hal yang sama berlaku ke row. Misalnya kita row-nya di sini. Kalau misalnya kita nggak pakai flex wrap, nanti dia akan langsung menyempitkan diri. Padahal harusnya ini persegi ya, tapi jadi persegi panjang gara-gara dia menyempitkan diri. Tapi kalau kita pakai flex wrap, berhubung dia merasa tidak ada tempat lagi, jadi dia langsung mengecilkan, dia langsung turun ke bawah. Kalau misalnya kita lebarkan, nah sekarang kan tempatnya udah ada ya, makanya dia nggak perlu wrap ke bawah. Seperti itu. Ada juga yang namanya wrap reverse. Wrap reverse ini untuk membalikannya. Jadi daripada mulainya dari atas ke bawah, dia mulainya dari bawah ke atas, tapi tetap dari kiri ke kanan, wrap reverse-nya. Oke, itu untuk flex wrap. Selanjutnya adalah justify content. Justify content. Ini justify content ini mengatur peletakan flex container ini, box parent-nya ini, berdasar merujuk pada box parent, merujuk pada box ini, padding yang ada di sini. Jadi kalau misalnya justify content, kita ke center. Nah, ini semua isinya ini akan terletak di tengah jadinya. Kalau misalnya ada juga yang namanya align content, center, dia kan letaknya di tengah. Nah, justify ini mengatur peletakan secara horizontal, sementara align itu mengatur peletakan secara vertikal. Kalau misalnya kita pakai yang lain, misalnya start, nah dia akan rata kiri. Kalau N, rata kanan. Tunggu, text start. Nah, ya sama. Lalu ada juga space around. Nah, yang kayak dia akan supaya lebarnya itu sama. Space between, supaya di antaranya dia hanya lebarnya di antara sini yang sama tapi kiri kanannya beda. Lalu ada yang namanya space evenly. Kalau evenly ini jarak antara sini dengan sini, jangan lupa di sini ada padding ya, jarak sini dengan sini itu sama semua.
Kalau kita hilangkan paddingnya, lebih kelihatan tuh, sama semua. Sementara yang tadi space around, itu sebelah sini, kiri dan kanannya itu setengah dari jarak di tengahnya. Nah, hal yang sama juga berlaku di align content. Nah, selanjutnya adalah flex basis, flex grow, dan flex shrink. Nah, untuk melakukan ini kita perlu ubah beberapa hal dulu. Ini saya ubah jadi 800 lagi height-nya. Lalu row-nya saya ubah jadi kolom. Dan wrap-nya saya hilangkan. Nah, sekarang dia bentuknya sudah seperti ini. Ini padding-nya ya. Oke, oh ya ini karena space row-nya. Hapus juga. Oke, flex grow. Flex basis dulu. Nah, kalau kita lihat di PPT ini, flex basis, grow and shrink ini memanipulasi flex item, bukan flex container. Jadi, ini tandanya kita mau menambahkan propertinya itu bukan di kontainernya, bukan di box parent, melainkan di item-itemnya sini, di 1, 2, box 1, 2, dan 3. Untuk flex basis ini lebih ke nilai tetap yang dimiliki oleh sebuah item. Jadi misalnya kalau kita tetapkan flex basis dari box 1 itu 300 pixel, artinya apapun yang terjadi, dia pengennya box 1 ini ukurannya 300 pixel gitu. Coba kita lihat. Kalau misalnya kalau kita tulis kurang dari ukuran aslinya, dia juga akan tetap ketika menjadi flex item, ukurannya akan menjadi 150 pixel. Nah, lalu bagaimana dengan flex grow? Kita misalnya flex grow. Misalnya kalau di sini 1, lalu flex grow yang di sini 2. Nah, apa maksud dari angka ini? Kalau kalian lihat, ini box 3 menjadi lebih besar daripada box 2. Gimana cara perhitungannya? Dia ada perhitungan matematika di belakang. Jadi, flex grow ini mengambil free space yang masih tersedia. Kalau misalnya kita komen, kita lihat di sini ada free space. Gimana cara kita tahu free space-nya? 800 dikurang 150 jadi 650, dikurang 200 dikurang 200 jadi dikurang 400. 600 dikurang 400 menjadi sisanya di sini ada 250. Nah, 250 ini akan digunakan oleh flex grow untuk menentukan seberapa besar dia bisa mengembang, bisa memperluas dirinya sendiri. Jika kita menulis dirinya ini 1, sementara yang di sini itu 2, nah ini artinya dia bilang kalau box 3 boleh mengembang 2 kali lebih besar daripada box 2. Artinya dia boleh mengambil free space yang tadi 250 free space tadi 2 kali lipat daripada box 2 gitu. Tapi ini tidak berarti box 3 ukurannya 2 kali dari box 2, tidak bekerja seperti itu. Cuma bilangnya free space yang dibagi ke box 2 dan box 3 itu 2 bagiannya ke box 3, 1 bagiannya ke box 2. Lalu ada juga flex string. Flex string ini bekerja ketika tingginya itu kurang dari yang diperlukan. Misalnya tadi kan totalnya harusnya 600, tapi tingginya kontainernya itu baru 500. Nanti kita bisa pakai flex string. Jadi kita mengatur berapa banyak, bagaimana flex item kita akan menyusut ketika kontainernya itu terlalu kecil. Nah, kalau kayak gini, flex string-nya itu maksudnya jika kontainernya itu terlalu kecil, misalnya ini terlalu kecil 150 ditambah 400, 550, ini terlalu kecil 50 pixel, dia akan bilang 50 pixelnya itu harus harus dikurangi 50 pixel dari box 2 dan box 3. Nah, dia bilangnya dua bagiannya itu dikurang 50 pixelnya itu 2/3 dari 50 pixel itu dikurangi dari box 3, sementara yang box 2 itu kurang 1/3 dari 50 pixelnya. Seperti itu maksudnya flex string. Lalu selanjutnya itu ada align self. Align ini sebenarnya sama dengan align yang sebelumnya, yaitu align content. Bedanya dia hanya berlaku ke satu item saja. Align self juga berlaku misalnya di box 1. Align self. Kita ubah jadi row supaya kelihatan align-nya. Kalau misalnya align self, misalnya kita mau jadiin center, nanti cuma box 1 sendiri yang ke center. Kalau kita mau box 2 jadi end, align self,
di end, nanti cuma dia sendiri yang ke end gitu. Itu maksudnya align cell. Terus order yang terakhir, order itu maksudnya kita bisa menukar, nggak, kalau reverse kan cuma bisa 321 123 321 saja, tapi order itu bisa box satunya itu muncul yang pertama, lalu box 2-nya itu muncul yang ketiga, sementara box 3-nya itu muncul di urutan kedua. Nah, kalau kayak gini, nah urutannya sudah teracak gitu. Oke, ini untuk yang Flexbox. Sekian dari Flexbox dari saya untuk pertemuan pertama. Sekarang kalian bisa mengisi form absensi untuk melacak kehadiran kalian bahwa kalian sudah mengikuti pertemuan pertama ini dari awal hingga selesai. Di dalamnya juga ada 2 kuesioner, ada 2 kuis yang bisa kalian isi. Gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya Aileen, dan sampai jumpa di 3 minggu lagi.